أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramin, para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi niat amal baik kita senantiasa dimudahkan, diistiqomahkan oleh Allah. Kita semua, keluarga kita, kaum muslimin, diberikan perlindungan oleh Allah, ketetapan iman Islam sampai akhir hayat kita. Sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam bala, bahaya, penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslim sebagaimana rukun Islam itu ditegakkan, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, Islam itu ditegakkan itu atas 5 dasar. Salah satunya tidak lain adalah yang telah kita lakukan setiap hari 5 waktu, yaitu sholat. Yang mana sholat ini menjadi tolak ukur ditegakkan agama kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapapun yang dia menjaga sholatnya, mendirikan sholat, melanggengkan, mengistiqomahkan, memelihara kewajiban sholatnya, berarti dia telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, faman tarokas sholah, siapa yang dia meninggalkan sholatnya, mengabaikan sholatnya, meremehkan sholatnya, faqad hadamaddin, maka orang tersebut bisa dikatakan telah merusak agamanya. Bahkan sholat ini pembatas antara Islam, antara muslim dan non-muslim. Itu batasannya, pembedanya adalah sholat. Sampai Rasulullah SAW saking pentingnya sholat itu, sholat adalah yang nanti awal mula dipertanyakan ketika kita berdiri di hari kiamat, di yaumul hisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Jadi yang paling pertama nanti ditanyakan oleh Allah di hari kiamat, di hari hisab, yaitu sholat kita. Itu yang akan dipertanyakan. Oleh karena itu kita introspeksi bagaimana kita telah menjalankan sholat tersebut. Ketika sholat, fa'idha sholuhat sholatuhu sholuha amaluhu. Ketika sholat tersebut nanti ditanyakan oleh Allah di hari kiamat, kok sholatnya baik, sholatnya dipelihara, sholatnya berkualitas, bukan hanya menjadi rutinitas. Nah, ini tolak ukurnya. Jadi orang-orang beriman itu mengejar kualitas dalam ibadah, bukan mengejar rutinitas dalam ibadah. Ketika seorang tersebut nanti ditanyakan oleh Allah, sholatnya berkualitas, maka amal-amal yang lain pun akan selamat, akan menjadi baik, akan ikut berkualitas. Tapi sebaliknya, jika seorang tersebut fa'idha fasadat sholatuhu, ketika sholatnya rusak, maksudnya sholatnya rusak berarti dia nggak sholat. Dia sholat setiap hari, kelihatannya sholat, tapi sholatnya hanya sebagai rutinitas saja. Tidak ada outputnya, tidak ada manfaatnya.
Tidak ada kebaikan yang dia rasakan. Dia hanya sekedar mohon maaf, sholatnya sebagai rutinitas, sebagai jengkulitan. Tidak memperhatikan tumakninah, tidak mengejar, memperhatikan rukun dan syaratnya. Yang penting dia melaksanakan begitu saja. Maka ketika sholat itu rusak, amal-amal yang lain pun berpotensi akan menjadi rusak. Ketika sholatnya tidak terpelihara, tidak berkualitas, amal-amal yang lain pun ikut menjadi amalan yang tidak berkualitas pula di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Oleh karena itu kami mengajak di siang hari ini, bagaimana sih supaya kita memperhatikan kewajiban kita tentang sholat ini. Bagaimana agar sholat kita yang kita lakukan setiap hari itu menjadi amalan-amalan yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya bisa sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dipungkiri pula ada setan-setan, komunitas setan khusus yang mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, dzalika syaitan. Dulu ada seorang sahabat, ya, beliau bernama Amr bin As. Beliau mengadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Rasulullah, saya sedang melakukan sholat, tapi saya merasa ada yang ragu, merasa ada yang mengganggu dalam pikiran dan hati saya. Kemudian Rasulullah menjawab, dzalika syaitan yuqalu lahu khunzab. Syaitan itu yang mengganggu sholat itu namanya khunzab. Kemudian kalau fa'idha ahsastahu fata'awad billah, ketika kamu merasakan sesuatu yang mengganggu di dalam sholat, kamu terganggu, tak kamu berpikir yang lain, kamu merasa ragu, kamu kurang yakin dalam niat, kurang yakin dalam takbiratul ihram, fata'awad billah, maka minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca isti'adzah, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta pertolongan pada Allah agar dilindungi dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, di antaranya para ulama menjelaskan supaya kita mengetahui gangguan syaitan itu apa saja biasanya yang digencarkan oleh syaitan yang namanya khunzab itu khususnya dalam sholat. Di antaranya yang pertama, dia ragu, was-was. Makanya syarat orang itu ibadahnya sempurna harus memiliki keyakinan. Kita harus tanamkan keyakinan itu. Dan keyakinan itu bisa dibangun tidak lain adalah dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum kita ibadah, kita dasari ibadah kita dengan ilmu tuntunan syariat yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang diajarkan oleh para ulama. Nah, dengan ilmu yang kita miliki itu akan menumbuhkan keyakinan, dan keyakinan akan menghilangkan namanya rasa was-was dan keraguan. Kemudian setan khunzab juga di dalam sholatnya itu mengganggu seorang hamba, menjadikan seorang hamba itu bacaannya menjadi salah. Entah itu dia merasa terganggu, akhirnya bacaannya salah, baca Fatihah salah, atau mungkin dia baca Al-Kafirun mutar-mutar gak habis-habis, wala antum abiduma abatum wala antum bolak-balik bakbut gak selesai-selesai. Ini syaitan. Atau dia baca surat Atin contohnya, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, langsung kebelanjur wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Harusnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, kebolak-balik. Ini termasuk gangguan-gangguan setan. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya caranya kita tidak terganggu oleh gangguan setan ini di dalam sholat? Nanti akan kita bahas semua. Kemudian termasuk gangguan setan apa? Lupa dalam bilangan-bilangan rokaat. Oh, ini rokaat kedua atau ketiga? Rokaat ketiga atau keempat? Itu setan itu yang buat ragu. Makanya sebelum sholat minta perlindungan dari Allah. Atau ragu dalam keadaan hadas, najis. Ini tadi di kamar mandi sudah tuntas atau belum ya? Buang airnya. Nah, makanya itu semua harus disiapkan disiapkan dengan persiapan yang matang. Ketika dia sudah masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, tata cara dia buang air, ya mohon maaf mungkin tidak sambil berdiri,
ya mungkin sambil dengan jongkok, itu sebuah ikhtiar, usaha-usaha untuk menghilangkan was-was. Atau bisa juga gangguan setan itu, orang tersebut ketika beribadah rasanya ngantuk banget, sering nguap, atau ingat sesuatu hal yang di luar sholat, ya, atau bahkan dia kepengen nolah-noleh, itu juga gangguan sholat, gangguan dari setan. Jadi sholatnya nggak fokus. Makanya tata cara supaya sholat kita berkualitas, menjadi sholat yang bernilai khusyuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada cara-caranya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang pertama supaya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menghadirkan di dalam hati tentang konsep ihsan. Konsep ihsan. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, coba kabarkan kepadaku tentang bagaimana konsep ibadah ihsan itu. Antak budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sebelum kita sholat, kita berjalan menuju ibadah sholat, kita sudah yakin bahwa kita itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antak budallah ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu belum bisa seakan-akan melihat Allah, fa illam takun tarah fa innahu yarak, kamu harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita sebelum berangkat ke masjid itu sudah yakin seperti itu. Gerakan saya, langkah kaki saya, ini semua ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya baca itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita hadirkan dalam hati kita akan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawasi kita. Kemudian yang kedua, supaya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, kita harus yakin bahwa kita ketika sholat itu sejatinya kita bermuwajahah kepada Allah, berhadapan kepada Allah. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, seorang hamba itu punya dua waktu berhadapan kepada Allah. Yang pertama berhadapan di dunia, yang kedua berhadapan nanti di hari kiamat, di akhirat, yaitu di yaumul hisab. Nah, ketika seorang hamba yakin memiliki dua waktu berhadapan kepada Allah, yang di dunia tidak lain adalah ketika dia sedang sholat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus menunaikan ibadah yang terbaik, yang berkualitas. Semua masalah kita tinggalkan, semua urusan kita tinggalkan. Urusan kita sekarang bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah punya rasa yakin seperti itu, barang siapa yang dia selamat, selalu memperhatikan ketika berhadapan kepada Allah di dunia, maka dia pun akan selamat ketika dia nanti berhadapan kepada Allah di hari kiamat. Masya Allah. Jadi tolak ukurnya atau kuncinya itu kita mulai dari sekarang. Kita ingin selamat nanti di yaumul hisab, kita harus jaga sholat kita. Kita jadikan sholat yang terbaik dengan memperhatikan rukunnya, jangan sampai meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya sholat kita menjadi khusyuk, kita harus yakin di dalam sholat kita bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Maksudnya bermunajat itu bagaimana? Kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara supaya kita sholat kita menjadi berkualitas. Jadi kita hayati, ya, kita pahami bacaan-bacaan itu. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya dihayati. Oh hamadani abdi. Itu dalam sebuah riwayat, ketika kita baca hamdalah dalam surat Al-Fatihah, itu berarti Allah telah menjawab bacaan kita. Oh, hambaku telah memuji. Kemudian kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ini, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab. Ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanjatkan doa. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanjatkan harapan. Dan harapan-harapan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sejatinya kita membaca bacaan-bacaan sholat, itu kita berkomunikasi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini, harus kita ingat sejak kita takbiratul ihram. Dan konsep komunikasi ini, munajat inilah yang kita yakini yang menunjang atau membantu kita supaya sholat kita menjadi sholat-sholat yang khusyuk. Kemudian yang keempat, supaya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, kita harus selalu ingat dan yakin bahwa bisa jadi sholat yang kita amalkan saat ini adalah sholat yang terakhir. Bisa jadi, belum tentu kita semua yang siang hari ini sholat zuhur berjamaah, nanti sholat asar bisa bertemu kembali. Belum tentu. Bisa jadi dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita yakin, kita ingat, oh, ini mungkin ibadah saya yang terakhir. Ibadah perpisahan dengan dunia. Ibadah perpisahan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan kerabat kita, dengan relawan atau teman-teman seperjuangan kita. Nah, kalau kita ingat bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir, kita akan terdorong bahwa sholat kita akan menjadi sholat yang berkualitas, jadi sholat-sholat yang khusyuk. Dan ini pun yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya orang kalau dia ingat bahwa sholatnya itu sholat yang terakhir, dia tidak akan meninggalkan hal-hal yang sepele pun dalam sholat. Dia akan menyempurnakan semua. Walaupun baca isti'adzah, walaupun baca surat-surat, walaupun zikir, tidak mau kurang, pasti akan disempurnakan. Karena dia ingat bahwa sholatnya itu bisa jadi sholat yang terakhir. Kemudian yang kelima, agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, kita diusahakan memahami apa yang kita baca. Jadi mohon maaf, dengan memahami apa yang kita baca, kita akan bisa merenungi, menghayati. Kita baca surat-surat Al-Quran, apa maknanya itu? Makanya sering kita lihat para ulama sholat sambil nangis-nangis. Karena penuh penghayatan. Dia ruhnya menyatu dengan apa yang dia baca. Mohon maaf, kalau orang sholatnya asal baca aja, dia ngejar selesai, ngejar buru-buru, yang penting sudah dilaksanakan. Baca Fatihahnya, ya mohon maaf ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak sesuai tajwidnya, tidak sesuai dengan aturannya, bahkan tidak paham apa yang dia baca. Ini pun akan jauh dari yang namanya kekhusyuan. Makanya dianjurkan kalau ingin sholat kita khusyuk, kita pahami apa yang kita baca di dalam sholat itu. Kemudian yang keenam, diusahakan ketika kita membaca bacaan sholat, itu kita bacanya dengan bacaan yang bervariasi, jangan monoton. Mohon maaf, sebagaimana setelah sholat, setelah Fatihah, bacanya kuluhu terus. Setelah Fatihah, bacanya Al-Kautsar terus. Diambil yang pendek-pendek aja. Yang penting sholat. Ini nanti seakan-akan dia bacanya ya sebagai rutinitas belaka. Tidak ada penghayatan. Jadi tidak bisa menjiwai. Pasti kita bisa membedakan. Sholat di tempat yang mungkin mohon maaf bacanya hanya biasa monoton terus, sama sholat di tempat yang imamnya baca ayat-ayat yang agak panjang, bervariasi, gonta-ganti. Saya yakin walaupun kita nggak hafal ayat yang dibaca oleh imam, karena kita jadi makmumnya, saya yakin kita ikut menjiwai apa yang dibaca oleh imam itu, ikut mendengarkan. Ya, kita lihat di Masjidil Haram, Bapak kalau sholat di Masjidil Haram atau sholat di Istiqlal, walaupun kita nggak hafal, kalau kita jadi makmumnya pasti ikut merasakan bagaimana kekhusyuan yang dibaca dalam sholat itu. Ini termasuk faktor-faktor yang mendukung supaya sholat kita menjadi khusyuk. Bacaan-bacaan itu jangan monoton, harus bervariasi. Kita tingkatkan kualitasnya. Oh, hafalkan
juz 30. Sudah hafal ad-duha, tambah lagi al-lail. Tambah al-lail, tambah lagi nanti asyam. Juz 30 selesai, tambah lagi nanti surat Al-Baqarah. Ini yang diajarkan oleh para ulama, para sahabat. Bahkan kalau bisa, ketika dalam suatu bacaan, termasuk bacaan yang tidak monoton ya, kita tambahi doa-doa yang ma'thurah. Setelah tahiyat akhir, kita tambahi doa. Jangan sampai buru-buru fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita tambahi doa lagi. Yang dengan doa itu kita merasa butuh. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tambahi Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi doa-doa yang ma'thurah itu kita baca di dalam sholat-sholat kita, khususnya di rukun-rukun yang panjang. Termasuk apa? Termasuk ketika sujud, kita panjangkan sujud kita. Ya, kita doa. Ustadz belum hafal doanya, boleh doa-doa dari Al-Quran. Ustadz belum bisa bahasa Arab, boleh doa di rukun-rukun yang panjang itu. Sujud, tahiyat akhir, doa pakai bahasa Indonesia tapi di dalam hati. Jangan sampai diucapkan. Kalau diucapkan batal nanti sholatnya. Di sujud, sujudnya panjang, khususnya ketika subuh. Dan sujud yang panjang ini jangan sampai disalahpahami, karena sering saya lihat hanya di rakaat yang terakhir. Bukan, semua sujud itu dianjurkan untuk panjang. Di semua rukun itu sujud, mau rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu dibolehkan atau disunnahkan sujudnya panjang, tidak harus di rakaat yang terakhir. Kemudian yang ketujuh, ini yang penting juga, supaya sholat kita menjadi khusyuk, kita siapkan sholat kita sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Kita mulai dari keluar rumah itu dengan tenang, tidak boleh gerusa-gerusu, kurang bagus. Dari wudhu kita, dan sebaiknya wudhu itu dari rumah. Kalau rumahnya dekat masjid ya. Kalau dari sini ya mungkin di tempat wudhu. Kenapa seperti itu? Dari wudhunya itu sudah kita perhatikan. Karena seorang hamba, dia setelah berwudhu, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid dengan berniat untuk sholat berjamaah. Langkah yang pertama itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, ya, setiap langkah satunya yang kanan. Kemudian langkah yang satunya lagi, yang kedua yang kiri, dan seterusnya, itu akan menjadi pengampun dosa atas dirinya. Masya Allah. Jadi semakin banyak kita melangkah, semakin banyak pahalanya. Kita melangkah kaki kanan, derajat kita diangkat oleh Allah. Kita melangkah kaki kiri, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua dengan konsep ibadah yang begitu luar biasa. Kalau kita bisa menjalani ini semua, ya, kita mulai dari persiapan tenang, tidak gerusa-gerusuk. Kita sempurnakan wudhu kita baca doa-doa sunnah-sunnahnya, maka itu akan mendukung atau menunjang, membantu kita semua untuk meraih yang namanya sholat yang khusyuk. Kemudian yang berikutnya masih ada, usahakan ketika sholat kita menghindari sesuatu hal yang mengganggu kekhusyuan dalam fisik maupun pikiran. Contoh dalam fisik, masalah pakaian, masalah sajadah, masalah ruangan. Karena dulu Rasulullah pernah, beliau sholat memakai baju berwarna-warni. Rasulullah pakai sholat tuh pakai baju warna-warni. Kemudian setelah sholat apa yang terjadi? Beliau manggil istrinya, wahai istriku, tolong baju ini jual, tuker sama baju yang lain, tuker yang polos. Rasulullah minta bajunya yang warna-warni tadi ditukar sama yang polos. Tujuannya apa? Rasulullah menjawab, tadi hampir saja baju yang warna-warna ini ketika saya pakai itu mengganggu kekhusyuan saya. Itu kata Rasulullah. Makanya mohon maaf, kalau ke masjid juga begitu, adab etika pakai baju yang bagus, jangan sampai pakai kaos oblong. Di belakang ada tulisannya, ngapain kamu lihat-lihat?
Di belakang ada tulisannya yang kurang bermanfaat. Itu mengganggu orang yang sholat yang ada di belakangnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang mengganggu seperti ini dihindari. Termasuk hal lagi yang mengganggu kekhusyuan apa? Yang terkait dengan pikiran. Contoh, dia perutnya lapar, waktunya berbuka puasa, dia sholat dulu, padahal sudah dihidangkan itu makanan. Atau bisa jadi dia mau sholat perutnya sakit, mules, dia nggak mau ke kamar mandi dulu, tapi memaksa untuk sholat. Sholat yang seperti ini hukumnya bisa jadi makruh oleh para ulama. Sebaiknya dia melanjutkan qadhi hajatnya dulu, hajatnya ditunaikan dulu, baru dia sholat. Kemudian yang terakhir, kita banyak berdoa pada Allah agar diberikan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Sebagaimana dalam sebuah riwayat doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita berlindung dari Allah dari 4 perkara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la yashba, wa min du'ain la yustajabu laha. Kita berlindung dari Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kemudian yang ketiga, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang keempat, dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang seperti ini kita lantunkan, kita panjatkan. Insya Allah dengan konsep kekhusyuan seperti ini kita akan bisa merasakan manisnya sholat dengan khusyuk dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu akan menjadikan kebaikan untuk kita, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Mungkin itu kita pelajari di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.